Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Iqbal Mas Wibowo, Fadilah Khairunisa, Risma Amalia Rahmawati, dan Della Bani Ruliana akan mempresentasikan tentang kriteria penyebutan nama bunyi atau bahasa. Yang pertama, bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus udara keluar dari glotis atau celah pita suara, lalu arus ujar hanya diganggu atau dirubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Misalnya bunyi I, bunyi A, dan bunyi U. Sedangkan bunyi konsonan terjadi setelah arus ujar melewati pita suara diteruskan ke rongga mulut dengan mendapatkan hambatan dari artikulator pasif. Misalnya bunyi B yang mendapat hambatan pada kedua bibir, bunyi D yang mendapat hambatan pada ujung lidah atau apeks dan gigi atas, atau bunyi G mendapat hambatan pada belakang lidah, dorsum, dan langit-langit lunak. Sedangkan bunyi semivokal lalu diakhiri secara konsonan. Karena itu bunyi ini sering juga disebut bunyi hampiran. Bunyi semivokal ada dua, yaitu bunyi W yang termasuk bunyi bilabial dan bunyi Y yang termasuk bunyi laminopalatal. Yang kedua bunyi oral dan bunyi nasal. Arus ujar keluar melalui rongga mulut maka disebut bunyi oral. Bila keluar dari rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal adalah bunyi M yang merupakan nasal bilabial, bunyi N yang merupakan nasal laminoalveolar atau apicodental. Bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Bunyi bersuara, tak bersuara dapat dibedakan dari tidak adanya getaran pada pita suara. Bila pita suara bergetar, maka dapat disebut bunyi yang termasuk bunyi bersuara B, D, G. Bila tidak bergetar, maka tidak disebut bunyi atau tidak berbunyi yang termasuk bunyi tidak bersuara S, K, P, T. Selanjutnya yaitu bunyi keras dan bunyi lunak. Bunyi keras dan bunyi lunak dapat dibedakan berdasarkan ada tidaknya ketegangan kekuatan arus udara ketika bunyi ini diartikulasikan. Bunyi T, K, S adalah vortis dalam kurung keras. Sebuah bunyi dapat dikatakan vortis apabila pernafasan yang kuat dan otot tenggang. Sebaliknya, sebuah bunyi disebut bunyi lunak atau lenis apabila terjadi karena pernafasan lembut dan otot kendur. Bunyi seperti D, G, dan Z adalah lenis atau lembut. Lalu bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang dan bunyi pendek dapat dibedakan pada lama tidaknya bunyi itu diartikulasikan, baik bunyi vokal atau konsonan itu dapat dibagi atas bunyi panjang dan pendek. Lalu ada bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi rangkap vokal bisa disebut diftong, sedangkan bunyi tunggal vokal biasanya disebut monoftong. Berikut contoh bunyi rangkap vokal dan konsonan. Yang pertama bunyi rangkap vokal, yaitu bunyi rangkap vokal seperti bunyi A dan I pada kata lantai dan cerai. Lalu yang kedua ada bunyi rangkap konsonan, yaitu bunyi rangkap konsonan seperti bunyi K dan L pada kata klasik dan klitika. Perbedaan bunyi nyaring dan tak nyaring dapat dilihat dari derajat kenyaringannya atau yang biasa disebut dengan sonoritas. Bunyi vokal pada umumnya itu mempunyai sonoritas yang lebih tinggi daripada bunyi konsonan. Oleh karena itu, setiap bunyi vokal menjadi puncak kenyaringan setiap silabel. Selanjutnya, ada bunyi egresif dan bunyi ingresif. Pembedaan kedua bunyi ini dapat dilihat dari mana arah datangnya arus udara. Misal, arus udara yang berasal dari dalam seperti paru-paru, maka bunyi tersebut adalah bunyi egresif. Dan apabila arus udara datangnya dari luar, itu bisa disebut dengan bunyi ingresif. Ada dua macam bunyi egresif, yaitu
bunyi agresif pulmonik, dan bunyi agresif glotalik. Bunyi agresif pulmonik itu apabila arus udara yang berasal dari paru-paru, sedangkan bunyi agresif glotalik itu biasanya yang datangnya dari pangkal tenggorokan. Kemudian bunyi ingresif juga terbagi dua macam, yaitu bunyi ingresif glotalik dan bunyi ingresif velarik. Bunyi ingresif glotalik itu yang prosesnya sama dengan bunyi agresif glotalik, yaitu hanya arus udara yang masuk dari luar. Sedangkan bunyi ingresif velarik itu terjadinya dengan mekanisme velarik, yakni pangkal lidah dinaikkan ke langit-langit lunak atau yang biasa disebut dengan velum. Bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Pembedaan bunyi ini pada dapat tidaknya bunyi itu disegmentasikan. Bunyi yang dapat disegmentasikan seperti bunyi vokal dan bunyi konsonan adalah bunyi segmental. Sedangkan bunyi atau unsur yang tidak dapat disegmentasikan yang menyertai bunyi segmental itu seperti tekanan, nada, jeda, dan durasi atau pemanjangan disebut bunyi atau unsur suprasegmental atau non-segmental. Unsur suprasegmental tidak berlaku dalam fonetik bahasa Indonesia, tetapi ada berlaku dalam bahasa lain. Bunyi utama dan bunyi sertaan. Bunyi utama dan bunyi sertaan dapat dibedakan pada proses artikulasi pertama, artikulasi utama atau artikulasi primer, dan artikulasi sertaan. Bunyi-bunyi sertaan disebut juga bunyi pengiring yang muncul antara lain labilisasi, palatalisasi, polarisasi, retrofleksi, globalisasi, aspirasi, dan nasionalisasi. Cukup dari kami. Apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.